Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari Minggu ini tanggal 23 Januari 2022, kita ketemu lagi di ibadah online. Tetap semangat. Hari Minggu ini adalah hari Minggu ketiga setelah Epifanias. Tema kita minggu ini adalah anak Tuhan tidak boleh takut. Tuhan tidak boleh takut. Udah siap bukan Alkitabnya? Udah siap juga belum gedung jemaatnya? Udah siap alat tulisnya? Oke, uang persembahannya udah dimasukin amplop dong. Udah ditulis nama, kelas, udah dikasih mama? Oh belum? Oke, nanti dikasih mama, biar mama kasih ke Sintua, dan Sintua kasih ke bendahara gereja. Oke, udah siap semuanya kan? Yuk sama-sama kita buka yuk lagu Kidung Jemaat nomor 21. Lagu Kidung Jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Halo, selamat pagi, apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini tanggal 23 Januari 2022, kita akan memulai ibadah kebaktian ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, puji syukur Tuhan, kami panjatkan kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan napas kehidupan Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memimpin kami Tuhan. Persiapkan kami agar kami dapat memuji nama Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan setiap firman, dan kami akan melaksanakan firman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati teman-teman kami pada hari ini, jika belum bisa bergabung bersama kami, jika dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, dan juga pada minggu yang akan datang kami akan berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah. Kami juga mendoakan untuk guru sekolah minggu yang bawa firman, yang bawa pujian. Tuhan saja berkati dalam kehidupannya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami Tuhan. Berikan kesehatan, panjang umur dan berkat rezeki, sehingga dapat membimbing kami semua anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kiranya kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, dan doa yang jauh dari sempurna kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat
kembali lagi kita bertemu dalam ibadah kita minggu ini. Baiklah, kita semakin sukacita dan kita semakin semangat. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 dengan lagu Telah Kutemukan Dasarku. Adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online hari Minggu tanggal 23 Januari 2022. Kali ini kakak akan membawakan warta sekolah minggu. Yang pertama adalah warta sekolah minggunya. Jangan lupa setiap persembahan dimasukkan dalam amplop, tulis nama kalian dan kelasnya, lalu kasih ke orang tua kalian atau mambolu, tulang, atau inang tua, atau opung. Nanti biar mereka yang memberikan ke siswa belanjaan masing-masing. Oke adik-adik, paham kan ya? Yang kedua adalah untuk pemenang letter tugas. Kita ditunggu-tunggu ya adik-adik ya. Pemenang letter tugas sudah boleh mengambil hadiahnya ke kakak guru kelasnya masing-masing. Oh ya, kakak mau menyampaikan supaya mengingatkan kembali ya. Yang pemenang letter tugas kelas 56 itu adalah Alicia Sitorus dan Dania Sinambia. Untuk kelas remaja atau kelas tinggi, pemenang letter tugasnya Joshua Prata Aji, Angel Butong, dan Jennifer Situmorang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tetap jaga prokes ya adik-adik. Yang pertama adalah cuci tangan pakai air mengalir atau hand sanitizer. Yang kedua, tetap memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak ya adik-adik. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Potan akan bacakan ayat hafalan untuk kita untuk minggu ini yang diambil dari Lukas 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Demikian firman Tuhan, ayat hafalan untuk kita minggu ini. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita bernyanyi yuk dari Kidung Jemaat 344. Judulnya Ingat Akan Nama Yesus. Seperti biasanya ya, persembahannya diberikan kepada Sintua Banjar agar disalurkan kembali kepada Parhalado Gereja. Begitu ya adik-adik ya. Yuk, siapkan hati kita nyanyi bareng 344 Ingat Akan Nama Yesus.
ulangi dari Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Adik-adik buka di rumah, tapi sebelum kita baca, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa. Atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini ya Bapa, kami akan mempelajari dan mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati anak-anak dan kami semuanya ya Bapa, agar kami mengerti apa kehendak Bapa di dalam diri kami. Sucikanlah kami ya Bapa di dalam bergumul untuk firman ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang Abang bilang tadi, kita akan ambil dari Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Abang akan bacakan, adik-adik ikuti di rumah, buka Alkitabnya, ikuti. Saya akan mulai membacakannya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itulah adik-adik firman dari Injil pasal Matius pasal 6 ayat 31 tentang kekhawatiran. Semua manusia ada kekhawatiran, ada suatu ketakutan, ada suatu kebimbangan di dalam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, di dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh-contoh yang kita lihat di situ? Kalau kita mati lampu, kita takut. Atau ada suara yang begitu membisikkan, kita bimbang. Ataupun kita mau belajar, mau ujian, adalah kita takut dan bimbang dan ragu. Apakah kita sanggup? Banyak kekhawatiran yang didapat oleh manusia itu. Adik-adik juga demikian. Kekhawatiran ada setiap saat buat adik-adik, buat kita. Bukan hanya adik-adik, semua orang tua juga ada rasa khawatir. Misalnya kalau orang tua anaknya pergi, dia khawatir bagaimana anakku. Bagaimana anakku? Apakah dia makan? Apakah dia sehat? Itu kekhawatiran itu tetap ada di dalam setiap manusia. Karena dia takut. Bagaimanapun takut. Kalau dikatakan di dalam Alkitab ini tadi, tidak punya pakaian, tidak punya makanan, tidak punya minuman, dia takut atas kehidupannya sendiri. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan kepada kita di ayat 33 itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu
kerajaan Allah ini. Artinya apa? Kalau kita mau mencari suatu kebenaran kerajaan Allah, kita harus mau mendekatkan diri kepada Allah, kepada firman Tuhan. Kita tidak mau berbuat menyakiti orang lain, karena kerajaan Allah itu termasuk di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ciptaan Tuhan sendiri itu harus kita jaga semuanya. Kita akan takut akan Allah. Kita mau berdoa, mengadakan kebaktian, mengikuti sekolah minggu, dan kita jangan menyakiti orang lain sesama kita. Kita harus mau menolong, membantu, mendoakan orang-orang saudara-saudara kita, orang-orang lain. Kalau ada dari saudara kita yang sakit, adik-adik, sakit di rumah sakit, kita harus berdoa. Ada teman kita yang demikian, kita berdoa. Mau ujian, Mas? Ujian, kita berdoa. Penyerahan diri kepada Tuhan setiap saat, setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Itu yang dibutuhkan. Baru semuanya itu, kalau kita sudah mau di dalam kebenaran Allah, mau mengenal Allah, kita tidak usah takut lagi. Kekhawatiran ini akan, kita mempunyai keyakinan bahwa kekhawatiran ini akan pergi daripada kita. Adik-adik sekolah minggu, kelas 5, 6, remaja prasidi, inilah yang sering datang di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Karena apa? Karena kita berdua hati di dalam mengenal Allah, berdua hati di dalam pergaulan kita sesama manusia, pergaulan kita sesama sekolah minggu. Biarpun masa pandemi sekarang ini kita tidak bisa tatap muka, tapi kita harus bergaul dengan teman-teman kita. Kita harus baik dengan orang tua kita. Kita harus rajin kebaktian, mendengar firman Tuhan. Inilah mencapai kita mendapatkan kerajaan Allah itu. Kalau Allah sudah memberikan berkatnya kepada kita, kita tidak usah takut lagi apa-apa. Karena Tuhan beserta kita. Kita tidak usah takut. Kita berdoa untuk orang tua kita, supaya mereka sehat kalau ada. Kita berdoa kepada adik-adik kita, saudara-saudara kita. Tuhan akan memberi. Tuhan akan memberikan semuanya di dalam hidup kita ini. Itu adik-adik, ikutlah Yesus. Ikutlah Tuhan. Baiklah kepada sesama. Saling menolonglah, saling mendoakan, saling sama-sama belajar. Rajin belajar melalui online. Kalau sudah yang tatap muka, rajin belajar supaya kamu berhasil, supaya bisa menjadi anak-anak Allah yang hebat, anak-anak Allah yang setia, anak-anak Allah yang menuruti apa kehendak Allah itu sendiri. Jangan coba melawan orang tua atau kakaknya, tapi kedamaianlah yang keluar dari hati kita. Itulah kerajaan Allah itu sendiri. Takut akan Allah dan takut kepada apa yang jahat. Jangan mau kita tunduk kepada yang jahat, harus kepada Allah. Apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita tidak mau berbohong, kita setia, kita menuruti apa kehendak orang tua kita, kehendak Allah di dalam firman-Nya. Itulah yang perlu kita laksanakan supaya di dalam hidup kita ini kita tidak terlalu khawatir lagi, tidak khawatir lagi karena kita sudah mengandalkan kasih Kristus Yesus. Makanya khawatir, biarlah kekhawatiran itu hanya sekedar. Dikatakan di sini, kekhawatiran itu biarlah untuk sehari itu saja, untuk hari itu aja. Hari esok khawatir untuk besok itu aja.
tidak khawatir selama-lamanya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia akan tetap khawatir. Jadi menghilangkan kekhawatiran ini, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam hidup kita, supaya kita hidup di dalam kedamaian, di dalam berkat Allah itu sendiri. Itulah firman buat kita, pesan buat kita dari firman Tuhan. Adik-adik, kita akan berjalan di tempat yang terang bersama-sama dengan Kristus Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat atas penyertaan Bapa di dalam kami mendengar tentang firman-Mu ya Bapa. Perbuatlah kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Allah. Jauhkanlah kami dari kekhawatiran. Tuhanlah yang beserta dengan kami, supaya hilang kekhawatiran yang di dalam diri kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu gereja ya Bapak. Berkatilah semua anak-anak gereja agar mereka dalam keadaan sehat. Jauhkanlah corona dari anak-anak sekolah minggu gereja dan orang tuanya semuanya, dan juga para guru sekolah minggu dan pendetanya. Allah Bapa di surga, berikanlah rezeki yang berlimpah kepada orang tua anak-anak sekolah minggu, agar mereka dapat menafkahi anak-anaknya ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan rezeki, berikan keselamatan bagi setiap keluarga anak-anak sekolah minggu gereja. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Minggu ini khotbahnya kita sudah belajar mengenai jangan khawatir. Dan tugas aktivitas minggu kita hari ini adalah adik-adik cari di dalam Alkitab minimal 7 ayat mengenai supaya kita jangan khawatir. Cari di Alkitab, natsnya, dan adik-adik tuliskan minimal 7 ayat mengenai jangan khawatir. Setelah adik-adik dapat dan tulis dalam kertas, adik-adik foto dan kirimkan ke kakak guru kelas masing-masing. Jangan lupa, setiap tugas aktivitas akan dinilai dan dikumpulkan sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Biasanya hari Rabu malam. Jadi, supaya kita lebih yakin, supaya kita tidak khawatir akan hidup kita, tugas aktivitas minggu ini adalah adik-adik mencari ayat di dalam Alkitab mengenai peneguhan supaya kita jangan khawatir. Demikian tugas aktivitas minggu ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita ketemu lagi. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan puji-pujian. Sekarang saya menyanyikan Kiri Jemaat 406, ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun
Mari adik-adik sekalian di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi puji-pujian, sekarang kita berdua syafaat dan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami yang sungguh ajaib Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah pada hari Minggu ini, bersama adik-adik sekolah minggu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kudus, kami sudah bernyanyi puji-pujian ya Tuhan. Biarlah kami lakukan itu semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan kami sang juru selamat kami yang hidup Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, dari awal pertengahan dengan akhir ini Tuhan, kami sudah beribadah secara online Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu wabah virus corona atau wabah virus-virus yang lain yang ada saat ini Tuhan. Kami tetap minta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Lindungilah kami satu persatu, lindungilah adik-adik kami sekolah minggu, dimanapun mereka berada, di rumah, di jalan, di sekolah, atau dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungilah kami semua dari sakit penyakit ya Tuhan. Kami juga mendoakan para pemerintah kami, pemimpin negara kami, para petugas medis dan dokter Tuhan yang menangani wabah virus ini Tuhan, sehingga kami berharap pada hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan dapat diatasi dengan baik dan kami dapat hidup secara normal kembali Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan adik-adik kami yang bersekolah Bapa. Lindungilah mereka Bapa dalam persekolahan mereka yang tatap muka itu Tuhan, agar mereka dapat menimba ilmu dengan baik, agar ilmu yang mereka dapatkan adalah untuk masa depan mereka. Kami juga mendoakan orang tua kami dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, biarlah orang tua kami itu Tuhan mendapatkan rezeki pekerjaan yang baik sehingga dapat menghidupi, menafkahi anak-anak mereka masing-masing di hari-hari ke depan Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan para pemimpin gereja kami, para pendeta, para majelis jemaat AKBP Kebaya Lama Tuhan yang sedang beribadah walaupun secara online maupun onsite Tuhan. Biarlah kami beribadah semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah gereja kami terus menjadi gereja yang hidup, gereja yang jadi contoh bagi kami semua untuk dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, bila ada adik-adik kami yang sakit pada saat ini, orang tua kami yang sakit atau jemaat yang sakit Tuhan, Engkaulah Tuhan kami menolong mereka Tuhan, semangatin mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit oleh antara dokter, para medis, obat yang dimakan Tuhan. Biarlah kesehatan ada pada kami semua Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak doa yang kami sampaikan, terutama adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Berapa doa syafaat mereka utarakan Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa mereka, doa-doa dari isi hati mereka, agar mereka dapat mengucap syukur terhadap apa yang mereka dapat dari Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.